Kuningan maju, Jabar juara. Like and subscribe channel DPMD-ku. Dapur Desa, dialog antar pelaku urusan desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat desa, berjumpa kembali di podcast channel DPMD-ku, Dapur Desa, apalagi kalau bukan dialog antar pelaku urusan desa. Nah, sahabat desa, setelah kemarin kita berbincang-bincang dengan bidang UM terkait dengan BUMDes dan juga bidang PEMDes terkait dengan Pilkades. Nah, hari ini di samping saya telah hadir seorang narasumber yang dalam pengalaman pekerjaannya, dalam dunia pekerjaannya sudah tidak diragukan lagi, dan juga beliau merupakan sosok kebapaannya tuh muncul gitu. Nah, selain itu juga beliau, siapa sih yang nggak kenal sama beliau bagi para kader Posyandu dan juga ibu-ibu di PKK Kabupaten Kuningan. Beliau adalah Bapak Haji Emon Rukmana Esos. Beliau merupakan Kepala Bidang Kelembagaan Partisipasi dan Masyarakat di DPMD Kabupaten Kuningan. Nah, sahabat desa, tanpa menunggu lama lagi, mari kita berbincang-bincang dengan Bapak Kepala Bidang KPM, yaitu Bapak Haji Emon Rukmana Esos. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Bu Risanti. Bapak selamat datang di podcast channel DPMD-ku, program terbaru di DPMD mungkin ya Pak ya, Ya. ini gitu. Terima kasih banyak Bapak telah memberikan waktunya, meluangkan sedikit waktu untuk mengisi materi gitu Pak, untuk memberikan informasi dan juga edukasi kepada sahabat desa dimanapun sahabat desa berada, bukan hanya di Kuningan saja ya Pak ya gitu, tetapi dimanapun yang menonton podcast channel ini. Nah, Bapak, kan kemarin kan kita sudah, DPMD kan sudah berbincang-bincang nih Pak dengan bidang PEMDes terkait dengan acaranya yang akan berjalan di tahun ini, yaitu Pilkades. Kemudian juga ada, kemarin kita udah berbincang-bincang dengan UM, bidang UM terkait dengan BUMDes. Nah, sekarang nih Pak, kayaknya rasanya nggak adil nih kalau misalnya hanya dua bidang itu aja gitu Pak. Nah, sekarang dari bidang KPM itu sendiri nih Pak, kalau boleh diinformasikan kepada sahabat desa, bidang KPM itu sebetulnya membawahi kegiatan apa saja atau ada kegiatan apa saja sih Pak di bidang KPM ini gitu. Mangga boleh Pak. Baik, terima kasih Bu Risanti selaku ASN berakhlak. Nah, perlu diketahui oleh sahabat yang ada di desa, di DPMD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa itu ada 4 bidang. Nah, kebetulan di bidang kami ini adalah kelembagaan dan partisipasi masyarakat. Ya jelas, kelembagaan yang ada di desa itu terutama yang sekarang mau dilaksanakan yaitu Lomba Posyandu, Bu Risanti. Jadi itu Lomba Posyandu lembaga desa. Nah, ada juga RT RW, PKK. Banyak ya Pak ya? Banyak. Jadi bukan hanya Posyandu aja. Dan Posyandu itu adalah bukan milik DPMD. Milik kita bersama. Mungkin ada beberapa SKPD yang terkait. Terlibat gitu. Terlibat. Ya contohnya DPMD hanya sebatas lembaganya. Itu Bu Risanti harus bisa memilih dan memilah ya. Oh, kelembagaannya tuh di DPMD, teknisnya di SKPD yang lain, contoh Dinas Kesehatan. Itu Bu Risanti. Jadi setiap SKPD punya peran untuk Posyandu gitu ya Pak ya? Iya, jelas. Yang namanya DPMD penguatan kelembagaannya. Betul. Contoh, secara teknisnya otomatis ya Dinas Kesehatan. Iya. DKBPP, PKK lembaganya, dan Kesra. Apalagi ketika kita ikut event kegiatan yang lain-lainnya, contohnya itu Dinas Pertanian, LH. Termasuk juga Pak? Masuk. PUTR. Karena di situ nanti akan muncul
kegiatan rutilahu, rumah tidak layak huni. Berarti kemana-mana nantinya ya Pak ya? Iya, gitu. mencantol. Itu Bu Risanti perlu diketahui ya. Itu masalah sekilas masalah lomba posyandu. Nah, itu masalah lomba posyandu. Berarti Pak kalau gitu kan seperti yang Bapak sudah bahas barusan adanya KPM itu salah satunya ada keterkaitan dengan posyandu. Ya. Nah, kalau boleh diinformasikan nih Pak sedikit terkait posyandu itu kan kalau sahabat desa mungkin yang tahu posyandu itu hanya nimbang balita gitu ya Iya. Pak ya ke sana Iya. gitu. Nah, tapi kalau boleh tahu juga itu tuh fungsinya itu adanya posyandu itu apa sih Pak gitu secara umumnya aja gitu. Jadi pemerintah itu menyediakan pelayanan kesehatan Betul. seluruhnya Ya. supaya untuk mempermudah pelayanan. Nah, di samping itu kan untuk di posyandu itu penanganan bayi balita dan ibu hamil. Itu. Jadi untuk mempermudah tuh daripada kita jauh-jauh ke puskesmas, tapi kan kita ada kader posyandu di situ banyak ada mendampinginya, ada bidan desa dan dari puskesmas turun ketika buka posyandu itu. Jadi kita bareng-bareng itu. Berarti kalau misalnya posyandu dijadwalkan hari ini berarti semua yang terlibat itu kayak dari puskesmas, bidan itu hadir semua ya Pak ya? Hadir, jelas hadir karena kan kalau selaku kader itu ada 5 langkah kan, ada pendaftaran, penimbangan, pencatatan. Nah, itu jadi itu yang bekerja adalah kader-kader posyandu. Di situ ada ketua posyandu dan di bawahnya ada anggota. Rata-rata ini sekarang apalagi udah kegiatan-kegiatannya banyak di posyandu. Sekarang di posyandu udah 7 orang minimal itu. Minimal 7 orang ya 7 Pak ya? orang. Baik. Kalau untuk jumlah posyandu nih Pak yang ada di Kabupaten Kuningan, se-Kabupaten Kuningan ini posyandu ada berapa totalnya nih Pak? Jumlah posyandu di Kabupaten Kuningan ini dari sejak awal ya, ini cerita saya. Karena saya di DPMD ini masuk tahun 2012. Terus adanya perkembangan. Kenapa ada penambahan posyandu? Karena kalau kita supaya tahu masyarakat, kadang-kadang gini. Dengan adanya penambahan jumlah posyandu yang ada di Kabupaten Kuningan dari 2012 sampai akhir tahun 2022 ini ada penambahan. Ya. Karena mungkin ketika ada pengembangan perumahan, di situ ada perumahan banyak, mungkin sasarannya banyak, bisa berdiri. Posyandu Berdiri itu ya, Pak? posyandu baru berarti di desa atau kelurahan. Silakan ketika sasarannya memenuhi syarat. Itu syarat utama dan diketahui oleh Pokjanar Kecamatan, Kepala Desa, Pokja Desa dan UPTD Puskesmas. Kita sampaikan ke Dinas Kesehatan. Itu kan udah hasil klarifikasi di lapangan. Nah, untuk saat ini sampai tahun 2022 jumlah posyandu itu ada 1437 posyandu. Banyak sekali ya Pak ya? Ya, ini ada pengembangan tiap tahun. Nah, kemarin di 2022 di akhir itu 1437, awalnya jadi 1429. Ada penambahan. Nah, kriteria posyandu untuk di DPMD ini ada 4 kriteria ya. Yang paling bawah itu Pratama, Madya, Purnama, dan Mandiri. Kita dibagi kategori. Karena kita dalam program kerja di DPMD, karena kita juga mengikuti aturan antara pusat, provinsi, dan kabupaten, kita mengikuti. Target kita untuk di tahun 2022 itu target cuma 40%. Namun dengan kegigihan semua leading sector stakeholder yang terkait untuk kegiatan keposyanduan, alhamdulillah targetnya melebihi. Target 2022 itu 40%. Nah, sekarang bisa target 48,02%. 48,02%. Nah, dari situlah berarti jadi jumlah posyandu 1437, mandirinya ada 690 posyandu mandiri. Ya. 600 ya. Kalau dipresentasikan 48,02%. Nah, di sini ada Purnama. Purnama 697.
posyandu purnama. Kalau dipresentasikan 36,66%. Nah, madya ada 50. Kalau dipresentasikan 24,91%. Nah, untuk pratama alhamdulillah di Kabupaten Kuningan udah tidak ada lagi. Nah, target kita, karena yang namanya kerja itu kan punya target. Iya, betul Pak. Nah, target kita untuk di tahun 2023 saya harus mencapai 50% lebih, mau 51, 52. Karena kita sering melakukan lomba posyandu Betul. di tingkat provinsi. Nah, syarat mutlak untuk lomba posyandu, kalau kita Kabupaten Kuningan sebagai perwakilan dari Provinsi Jawa Barat, otomatis posyandu mandirinya harus di atas 50%. Itu harus di atas ya Pak? Iya, Memang itu. syaratnya seperti itu. Jadi kita supaya masyarakat dan kita juga sering memberikan arahan ketika ada pelatihan-pelatihan. Itu. Yang kedua, ini untuk kegiatan posyandu ya di Kabupaten Kuningan, saya alhamdulillah walaupun belum tercapai yang diidam-idamkan, perwakilan provinsi belum tercapai karena mungkin dari faktor SDM ataupun faktor-faktor yang lainnya. Kita hanya bisa mencapai di tahun 2021 itu juara harapan 3 tingkat Provinsi Jawa Barat. Itu dari jumlah 55.000 posyandu se-Jawa Barat. Bayangkan, itu kan kita udah urutan ke-6 se-Jawa Barat dari jumlah 7.000 sekian posyandu. Tapi itu juga udah suatu prestasi yang luar biasa juga Pak, mengalahkan beberapa kabupaten gitu kan Pak. Ya iyalah, alhamdulillah. Nah, di tahun 2022 saya juara harapan 2. Itu. Ini juga kebanggaan Kabupaten Kuningan, Betul. kebanggaan SKPD yang telah mendukung kegiatan lomba posyandu. Saya ucapkan terima kasih juga kepada SKPD yang telah mendukung kegiatan-kegiatan kami dalam lomba posyandu. Itu perlu diketahui ya. Itu untuk sementara masalah posyandu ya untuk itu. Pak Kabid, kalau boleh diinformasikan, kan barusan Bapak menyentil sedikit terkait dengan strata ya Pak ya, Yeah. strata posyandu. Nah, mungkin ada beberapa sahabat desa yang belum mengetahui maksudnya dengan mandiri, madya, yang kayak gitu, pengertiannya, apakah ada pengertiannya dari atau kriterianya gitu Pak? Ada. Kalau posyandu mandiri itu 50% satu ya, buka posyandunya 12 kali 1 tahun, berarti tiap bulan. Setiap bulan, betul. Nah, dana sehatnya harus dilebihi dari 50%. Nah, itulah di sini ada ini ada purnama mungkin di atas 6, buka posyandunya di atas 6 kali itu, dan ada CSR-nya. Itu. Jadi sebetulnya strata posyandu yang ada di Kabupaten Kuningan ini kita berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan. Tidak semena-mena menunjuk kita taikan naik, tidak bisa. Kita harus berkoordinasi. Ketika ingin menaikkan strata posyandu, otomatis kita ya alhamdulillah ucapkan terima kasih juga ini untuk Provinsi Jawa Barat dengan adanya tenaga pendamping yaitu PPJ, pendamping posyandu juara, bisa mendukung kegiatan-kegiatan posyandu yang di Kabupaten Kuningan, khusus umumnya di Jawa Barat, karena setiap kecamatan di Jawa Barat dikasih PPJ, pendamping posyandu. Itu pendamping posyandu juara, korkapnya 1 orang. Di sini alhamdulillah kita baik dalam kegiatan-kegiatan apapun untuk keposyanduan pasti dilibatkan. Nah, ini juga mohon saran kepada DPMD Provinsi Jawa Barat untuk dipertahankan dan dilanjutkan kegiatan PPJ tersebut. Kenapa? Karena yang saya rasakan jujur ya, sekarang dinas-dinas itu tidak punya UPTD, unit pelaksana teknik dinas. Betul. Jadi otomatis kita tidak punya PPJ. Datanya dari mana? Otomatis paling dengan kecamatan. Tapi dengan adanya bantuan tenaga dari provinsi, itu mitra kerja yaitu pendamping posyandu juara, kita untuk menyelesaikan pekerjaan akan secepat mungkin. Terbantu ya Pak ya, ya, membantu dengan jelas. mitra, gitu. Itu.
kalau untuk PPJ sendiri itu kan mitra dari bidang KPM ya Pak Ya. ya, terkait dengan posyandu. Nah, ada berapa banyak sih Pak orang yang termasuk ke PPJ ini gitu? Nah, jadi jumlah PPJ di Kabupaten Kuningan ini sesuai dengan jumlah kecamatan. Berarti setiap kecamatan ada ya Pak Ada ya? satu orang. Itu berarti jumlah PPJ di Kabupaten Kuningan kecamatan 32, korkabnya satu orang. Itu. Apakah PPJ itu hanya di DPMD apa tidak harus di DPMD gitu Pak? Ya mutlaknya yang jelas hampir untuk pekerjaannya di DPMD Hampir untuk full memajukan di sini. posyandu itu. Nah, misalkan di Dinas Kesehatan, mungkin di UPTD ya, kecamatan, di UPT kecamatan puskesmas lah. Suka dia berperan aktif. Iya. Di kecamatan dia berperan aktif, di PKK. Betul. Itu. Jadi silakan. Ada yang masuk ke Pokja 4. Kalau PPJ-nya sangat aktif. Contoh ada di antaranya mungkin hampir 20% lebih lah yang aktif di Pokja 4. Itu. Ya sama di sini juga korkabnya aktif di PKK. Diaktifkan ya Pak ya? Ya. Oke. Nah, barusan nih Pak, Bapak menyentuh mengatakan ada Pokja. Nah, kalau misalnya Pokja itu apa sih Pak? Pokja itu kelompok kerja posyandu. Itu ada di desa. Yang diketuai oleh Pak Sekdes. Pak Sekdes. Sekretaris Desa, Sekdes. Itu. Nah, bisa menggerakkan kepada ketua posyandu dan kader-kadernya. Baik. Itu. Kalau di kecamatan itu Pokjanal kecamatan. Yang Kelompok kerja operasional kecamatan, yaitu diketuai oleh Pak Sekmat. Ketika dalam struktur jangan disebutkan namanya. Ketika kita kan yang namanya ASN kadang-kadang ada yang mutasi, ada yang inilah itu tidak ya. permanen di situ gitu Iya, Pak ya? jadi otomatis. Tetap Berarti ketika sekmatnya diganti secara langsung itu juga ketuanya juga berganti ya Pak ya? iya, Sekmat yang baru. Iya, betul. Nah, alhamdulillah di Kuningan kita mengikuti aturan untuk Pokjanal Kabupaten. Dulu memang diketuai ketua Pokjanal Kabupaten itu diketuai oleh kepala dinas DPMD. Namun dengan adanya perubahan atau peraturan dari pemerintah, kita mengikuti aturan tersebut. Kita tidak tanggung-tanggung sesuai dengan prosedur. Memang bisa oleh Asda 2 atau bisa Kesraya. Itu Pasda bisa. Tapi kita oleh Pak Sekda, sekretaris daerah. Langsung sama Pak Sekda ya Pak ya di heeh. bawah. Nah, sekretariatnya ada di DPMD. Oke, baik. Itu. Berarti dalam atasannya tuh di Pak Sekda. Ya. Tapi sekretariatnya ada di DPMD Ya. seperti itu ya Pak ya. Ya. Baik Pak. Kalau misalnya terkait dengan pengorganisasian posyandu itu, apakah ada keterkaitan dengan DPMD atau seluruhnya tergantung untuk posyandu di desa ya Pak ya? Apakah ada keterkaitan sama DPMD atau ya itu mah hanya ada ya udah terserah posyandu yang di desanya aja gitu? Jadi gini, untuk masalah pembentukan yang akhirnya ya, Betul. pembentukan posyandu, misalkan di desa, karena ada salah satu dusun awalnya tuh menggabung misalkan ke dusun 2, ya dusun 1 agak terpencil. Ketika ada perkembangan rumah dan jumlah penduduk banyak, sasarannya memenuhi, ya silahkan bentuk oleh kepala desa. Kan yang namanya lembaga itu tidak harus wajib mutlak. Ketika dibutuhkan dibentuk. Baik. Itu karena ini dibutuhkan lembaga di desa itu posyandu, silahkan bentuk. Kita laporkan, tanda tangan, diketahui oleh kepala desa, kepala dusun, puskesmas, dan kecamatan. Kita usulkan ke dinas kesehatan. Nanti kita karena mitranya dengan Dinkes, otomatis nanti juga ada pelaporan ke DPMD atau kita sering berkoordinasi lah. Betul. Itu antara SKPD ini yang sangat solid itu dinas kesehatan KB, karena yang lainnya ialah itu faktor pendukung untuk kegiatannya gitu.
faktor PU, pendukung kegiatan. pendukung utama gitu ya Pak? Iya, yang utama itu KB dan puskesmas itu. Kait dengan Pokjanal yang seperti itu Pak, apakah ada pelatihannya nggak Pak untuk setiap kadar posyandu yang kayak gitu Pak? Baik, terima kasih Bu Risyanti. Alhamdulillah ini pertanyaan-pertanyaan supaya untuk memajukan posyandu Kabupaten Kuningan supaya tetap maju ya. Betul Bapak. ASN-nya berakhlak. Berakhlak itu banget, ya. Pak. Itu. Jadi saya jujur ya. Memang Bu Risyanti adalah ASN yang berakhlak. Mungkin nanti ke depan saya juga akan purna bakti bisa meneruskan dengan hasil-hasil ini. Apa sih yang telah dilaksanakan? Mungkin pasti ketika ada regulasi perkembangan tiap tahun ada perkembangan ya. Iya, betul Pak. Itu, apalagi sekarang zaman modern. Itu harus mulai online lah. Itu. Jadi di Kabupaten Kuningan kita manfaatkan dengan adanya tadi Bu Risyanti menanyakan, Pak ada pelatihan nggak di Kabupaten Kuningan untuk peningkatan kapasitas kader posyandu? Alhamdulillah untuk peningkatan kapasitas kader posyandu di Kabupaten Kuningan udah dari tahun 2022 dan tahun sebelumnya juga pernah dilaksanakan. Cuman pas COVID aja tidak melaksanakan karena keterbatasan waktu dan anggaran. Karena kita fokus ke masalah COVID. Itu. Jadi untuk sementara kita udah melaksanakan berjalan kemarin di tahun 2023 ini menjalankan peningkatan kapasitas kader posyandu se-Kabupaten Kuningan. Tempatnya di Horizon, Tirta Sanita dan Gerage Sangkan. Nah, disitulah jadi uangnya dari oleh untuk kita. Jadi uang dan dana revitalisasi posyandu yang ke desa itu untuk pelatihan. Jadi narasumbernya kita mengundang dari beberapa SKPD, Dinas Kesehatan, PKK, DPMD, gitu. Jadi memberikan motivasi. Dan Pak Sekda pun alhamdulillah selaku Ketua Pokjanal Kabupaten memberikan materi. Gitu. Mendukung, sangat mendukung ya iya, Pak ya? jelas gitu. Ya Bapak kan tadi di awal sudah ada sedikit tuh Pak keterkaitan antara posyandu sama DPMD. Boleh diceritakan kembali mungkin Pak keterkaitannya tuh apa sih DPMD ke posyandu itu gitu Pak? Nah, makanya kan saya sering memberikan informasi ketika ada pelatihan. Kadang-kadang bertanya-tanya masyarakat pun, kenapa sih lomba posyandu ada di DPMD? Nah, betul, Pak. Itu kita harus menginformasikan minimal ke kader yang ada di Kabupaten Kuningan. Sesuai dengan 1437 kalau diinformasikan di desa mungkin akan tersebar ya Pak. Jadi gini, yang namanya keterkaitan karena kan lembaganya ya Pak. Lembaganya itu di DPMD. Adapun teknisnya ada Dinas Kesehatan, KB, aktor SKPD, pendukung itu. Jadi lembaganya itu. Yang perlu digarisbawahi lembaga. Lembaganya gitu ya Pak ya. Kan KPM, kelembagaan dan partisipasi masyarakat. Betul gitu. Pak. Ketika dibutuhkan baru dibentuk. Ketika tidak dibutuhkan oleh masyarakat tidak jadi masalah. Iya. Itu. Baik Bapak. Nah Pak, di awal Bapak sudah membahas terkait dengan lomba posyandu ya Pak ya. Sudah beberapa. Nah, apakah tahun 2023 ini sudah dilaksanakan? Apakah akan dilaksanakan terkait lomba posyandu gitu Pak? Baik Bu Risyanti, jadi untuk kegiatan lomba posyandu kita udah diprogramkan dan didukung oleh Ketua Pokjanal Kabupaten dan unsur terkait bahwa kegiatan lomba posyandu di Kabupaten Kuningan harus dilaksanakan. Dan kita juga mengikuti alur. Karena provinsi mengadakan, nanti kan ada perwakilan ke tingkat pusat. Nah untuk di Kabupaten Kuningan, alhamdulillah kita udah bisa melaksanakan lomba posyandu tingkat kabupaten. Jadi kita teknis untuk lomba itu memberikan instrumen kepada Ketua Pokjanal didampingi oleh PPJ. Mungkin di kecamatannya
akan berkoordinasi dengan UPT Puskesmas. Dengan puskesmas ya Pak ya? UPT KB, karena KB punya. Nah, mana nih yang layak untuk diwakilkan ke tingkat kabupaten, misalkan dari tiap kecamatan tuh mengumpulkan semua instrumen, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Posyandu yang diwakilkan, itu diusulkan. Itu. Nah, nanti semua udah terhimpun, semua dari kecamatan yang ada di Kabupaten Kuningan 30 udah terhimpun, baru kita dilihat penilaian secara administrasi. Itu langkah awal Pak yang administrasi? Langkah awal. Nah, nanti kita ciutkan mana yang tertinggi. Baik. Nah, udah jadi tertinggi, baru dirunut sampai juara ketiga. Nah, memang Bu Risanti, kita juga yang namanya tadi yang udah disinggung oleh Bu Risanti, ketika saya purna bakti mungkin ada perkembangan gitu ya. Yang sekarang juga di tahun 2022 lomba Posyandu itu hanya sebatas Posyandunya mandiri. Ya, dan ada inovasi, minimal 35 inovasi. Nah, sekarang ada tambahan lagi. Ketika kita mau ikut lomba Posyandu mewakili Kabupaten Kuningan, itu minimal sasarannya harus di atas 50 orang. Di atas 50 orang. Itu ya, wajib. Wajib. Nah, itu tambahan di tahun 2023. Yang kedua, wajib desanya mandiri. Itu setiap tahun itu memang diharuskan wajib desanya mandiri, Pak. Ini baru tahun sekarang 2023. 2023 ya, itu wajib desanya mandiri, sasarannya di atas 50. Berarti baru di tahun ini. Iya. Ya. Ya alhamdulillah kita ketika usulan arahan dari provinsi ya mengikutilah kecamatan karena kita juga sesuai apa adanya instruksi dari provinsi. Sekarang kita udah merekrut. Dan kita setelah kita mengumpulkan di urunut 1, 2, 3 itu dikumpulkan SKPD yang akan ikut dalam penilaian lomba Posyandu. Nah, udah oke, ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten Kuningan bahwa sementara untuk penilaian secara administrasi itu misalkan desa desa Cigana Mekar, Posyandunya Dahlia. Yang kedua Kertayasa, Posyandunya Teratai 1. Anggrek Cibuntu, Cigana Mekar. Nah, setelah kita udah fixkan kapan kita cross check ke lapangan. Secara administrasinya seperti apa? Di Posyandunya inovasinya ada enggak sesuai dengan yang ada di instrumen. Nah, dilihat dari hasil penilaian ternyata bisa aja contoh Cigana Mekar itu nomor 1 waktu secara administrasi. Yang kedua desa Kertayasa. Yang ketiga Cisantana. Setelah cross check ke lapangan terbalik. Itu terbalik. Jadi itu jadi desa Cisantana yang juara ke-1. Yang pertama gitu ya. Secara cross check. Itu kan ada terakhirnya sidang pleno. Dari masukan-masukan beberapa SKPD, kenapa milih, misalkan contoh, kenapa milih Posyandu Dahlia, alasannya ini hasil nilainya, itu seperti itu. Dari PKK-nya gimana ini, jadi kita ciutkan, oh yang layak tuh ini, gitu. Itu tidak semudah itu, kita tidak mau secara langsung pilih, nggak mau. Ini tahapannya juga padat banget ya Pak ya, panjang gitu. Lumayan padat itu. Nah nanti mungkin setelah ini udah beres baru di SK-kan oleh Pak Bupati. Baik. Ditetapkan. Nah nanti kita baru usulkan ke provinsi bahwa Posyandu di Kuningan adalah Posyandu misalkan Anggrek atau Melati yang diusulkan. Nah nanti ada pemeriksaan administrasi
Mungkin ini karena ini perjalanan panjang Bu Risyanti, supaya jelas dan tahu harus bisa mengikuti kegiatan-kegiatan lomba posyandu supaya bisa untuk regenerasi ke depannya kan Bu Santi, regenerasi yang baru ya. Mudah-mudahan bisa melanjutkan dan bisa lebih maju lagi posyandu Kabupaten Kuningan. Jadi mungkin nanti di awal Juli akan ada pemeriksaan administrasi wilayah Ciayu Majakuning. Mungkin tempatnya belum ditetapkan. Nanti ada surat keputusan dari Provinsi Jawa Barat untuk Kuningan, Majalengka, Cirebon, Kota Cirebon, Indramayu akan dilaksanakan di Cirebon. Biasanya kan itu nanti ada surat keputusan dari provinsi. Itu seperti itu prosedur lomba posyandu. Berarti nanti bulan Juli itu baru masuk ke tahap administrasi tingkat provinsi ya Pak ya? Karena di Kuningan sudah beres gitu ya Pak? Sudah beres alhamdulillah untuk kabupatennya. Nah nanti kalau sudah lolos dari administrasi, kita ada rechecking ke lapangan. Langsung terjun ke lapangan gitu ya, Pak ya? Sesuai enggak dengan instrumen? Cross check. Cross check itu. Jadi kita yang tuangkan tuh jangan apa ya? Jangan main-main lah, apa adanya. Betul. Gitu. Dan apalagi sekarang kan posyandu mandiri dan multifungsi itu. Oke. Sudah cross check ke lapangan apa ada lagi Pak, atau itu yang langkah terakhir dari provinsi? Nah nanti setelah itu ada pengumuman masuk ke berapa. Kalau misalkan juara 1 tingkat Jawa Barat nanti diusung ke tingkat nasional. Baik. Gitu, tingkat nasional mungkin itu hajatnya hajat provinsi, walaupun lombanya perwakilannya Kuningan, tapi itu udah ranahnya ranah hajat provinsi. Kita selaku faktor pendukung gitu. Kalau seperti itu Pak, berarti sekarang udah ada nih Pak juara perwakilan dari Kabupaten Kuningan? Udah, di Kabupaten Kuningan itu secara ininya kan juara 1 lagi diproses mau ditaikan ke Pak Bupati. Itu posyandu Dahlia Desa Cisantana, Kecamatan Cikugur. Yang kedua yaitu posyandu Anggrek Desa Cibuntu, Kecamatan Cigada Mekar. Juara ketiganya Teratai 1 Kertayasa, Kecamatan Sinang Agung. Baik, berarti itu hasil sidang pleno. Baik Pak. Itu. Jadi sangat menarik terkait dengan perlombaan posyandu ini, karena kan memang posyandu di setiap desa juga hampir selalu ada ya Pak ya gitu. Yeah. Tapi memang untuk mewakili di Kabupaten Kuningan harus melewati tahapan-tahapan yang sudah ditetapkan seperti itu ya Pak ya. Dan mungkin ini Pak ada pertanyaan terakhir, lebih ke closing statement dari Bapak nih Pak, disampaikan kepada posyandu dan juga kader-kader posyandu, atau bahkan untuk nanti posyandu yang mewakili Kabupaten Kuningan nih Pak, Mangga. Baik, terima kasih Bu Risyanti. Jadi saya selaku atas nama Dinas DPMD Kabupaten Kuningan, saya selaku Kabid KPM masalah posyandu di Kabupaten Kuningan, kita harus bisa lebih maju lagi dan kegiatan-kegiatannya semakin banyak yang dilaksanakan di posyandu itu, dan peningkatan kapasitas kader posyandu yaitu pelatihan akan terus, karena ini menambah wawasan. Betul. Menambah wawasan untuk para kader, karena kita tidak yang namanya pelatihan kader posyandu tidak oleh DPMD saja, karena dari beberapa SKPD itu. Terus target kita selaku DPMD bidang KPM, kita harus bisa mencapai target dari 50%. 50%. Yang utamanya yaitu masalah pelayanan kepada masyarakat untuk ibu hamil, dan yang lainnya kegiatan contoh Bina Remaja nih yang sekarang udah didengung-dengungkan. Bina Remaja, saya ada usulan ketika peningkatan kapasitas, saya tanya kepada kader posyandu, ini masih sumbang, berarti saya harus bisa memberikan kepada desa yang ada di Kabupaten Kuningan, desa dan kelurahan, agar melaksanakan kegiatan posyandu remaja ini. Terus yang keduanya posyandu bina lansia itu. Mungkin diantaranya belum 100%. Ya mudah-mudahan target-target kita yang direncanakan di tahun 2023 bisa terlaksana.
Nah, ini program yang kedua, ini yang ketiga itu program Si Ayu Maju. Mudah-mudahan nanti dalam sistem pengerjaan di Posyandu itu bisa online lah gitu. Grip driver ya, kalau nggak salah ini. Berarti memakai digital, literasi digitalnya dipakai gitu ya Iya, Pak ya? gitu. Jadi pasti insya Allah karena apa di desa ini fasilitasnya udah memadai gitu. Itu pesan dari kami selaku Kabid KPM. Tetap semangat ya. Ini apalagi ASN berakhlak harus lebih mulia lagi dalam menjalankan tugas. Amin, Bapak. Karena saya mungkin ke depan mudah-mudahan panjang umur, sehat. Amin. Kita bisa melihat perkembangan Posyandu seperti apa ketika saya udah purna bakti. Itu mungkin Bu Risanti tetap semangat ya selaku Siap, ASN. Bapak. Oke, siap. Baik Bapak, terima kasih banyak atas closing statementnya, dan terima kasih banyak juga atas waktu yang diberikan ya Pak kepada kami untuk memberikan informasi kepada sahabat desa terkait dengan Posyandu dan terkait dengan hajat besar bidang KPM nih Pak, bidang KPM dengan SKPD lain terkait dengan perlombaan Posyandu nanti semoga berjalan dengan lancar, dengan hasil yang memuaskan ya Pak ya. Gitu. Karena kan kita juga sudah berusaha semaksimal mungkin ya Pak ya. Iya. Baik Bapak, terima kasih banyak atas waktunya. Ya, sama-sama Bu Risanti. Bapak jangan kapok nanti kalau misalnya akan diundang kembali karena kan masih panjang perjalanannya Pak, kita masih banyak informasi yang harus digali lagi dari bidang KPM gitu. Tidak hanya Posyandu aja gitu Pak. Ya. Jangan baik sahabat desa, berakhir dengan adanya closing statement dari Bapak Kabid, Bapak Haji Emon Rukmana Esos ini, berakhir juga acara kami atau acara kita hari ini. Dan bagi sahabat desa yang masih ingin mendapatkan informasi lebih lanjut dan masih ada pertanyaan nih terkait dengan Posyandu ataupun perlombaan Posyandu, boleh nanti sahabat desa bisa langsung komentar di kolom komentar di bawah ini ya, di video ini, atau sahabat desa bisa menghubungi langsung Instagram DPMD Kuningan. Nanti sahabat desa tinggal mengetik DPMD Kuningan, nanti bisa sahabat desa langsung bisa memberikan pertanyaan kepada kami, kepada DPMD Kuningan. Dan akhir kata saya Risanti dan juga bersama narasumber kami hari ini Bapak Haji Emon Rukmana Esos pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuningan maju, Jabar juara.